Tapi ya, selamat siang. Apa kabar sobat hebat? Jumpa lagi dengan saya Noldi pada podcast Huk Bacirita, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan notaris. Pasti sobat hebat ada atau bahkan sering menggunakan jasa dari notaris. Banyak yang bertanya, kalau kita mau urus tanah, mau urus jual beli, itu mau kemana? Nah, sekarang saya kehadiran bintang tamu, Ketua Pengurus Daerah Notaris Sulawesi Utara. Diperkenalkan Pak Karel Butar-Butar, Sarjana Hukum. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Naldi. Ya, sehat, Pak? Ya, alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat. Pak Karel, Yap. Bapak sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Sulawesi Utara. Sudah berapa lama ini, Pak? Terima kasih, Pak Naldi. Pertama-tama, saya merasa terhormat berbincang-bincang dengan Pak Noldi dari Kementerian Pidana HAM. Kemudian saya bangga bahwa jabatan notaris ini jadi diperkenalkan kepada masyarakat. Kemudian saya, Pak, maaf Pak Noldi nih, nama saya, kita kenalkan juga Pak ya. Yeah. Nama saya Karel Butar-Butar, asli orang Batak, tapi ditempatkan oleh pemerintah di Kota Manado, Sulawesi Utara. Masih ingat mau pulang ini enggak, Pak? Tahu kita lebih tahu bahasa Manado ini daripada bahasa Batak. Mohon maaf. Nah, Ya. saya mulai menjabat sebagai ketua di pengurus wilayah Sulawesi Utara Ikatan Notaris Indonesia sejak terpilih pada bulan 12 Oktober 2019. Ya. Nah, dipercaya rekan-rekan untuk menakodai yang menurut saya sebenarnya saya kurang layak nih Pak Noldi. Kenapa? Berat banget bebannya, ngeri juga. Tapi ya itulah amanah dari rekan-rekan, semampu dan sebisa saya untuk menjabat semasa dalam jabatannya, yaitu selama 3 tahun Pak Noldi. Cuma 3 tahun kita. Amanah itu, Pak. Iya, Amanah, Pak. Ya. Tentunya harus kita jalankan, Pak. Mudah-mudahan amin. Ya, Pak, notaris, hal yang menarik. Banyak pemuda-pemudi kita yang ingin jadi notaris. Sebenarnya apa itu? Notaris ini apa, Pak? Kerjaannya apa saja sebenarnya, Pak? Iya, Pak Naldi. Orang kadang-kadang berpikir sebelum tahu apa sih itu notaris? Ya. Siapa itu dia? Apa dia pekerja? Iya. Nah, Pak Naldi, kadang-kadang dari segi profesi notaris ini memang suatu jabatan, ya. Nah, ini keistimewaannya Pak Noldi, yaitu suatu jabatan yang juga profesi, tapi Pak Noldi boleh pakai lambang negara Pak Noldi. Oh, begitu. Profesi, Iya. burung Garuda. Burung Garuda. Aduh. Pejabat, kalau begitu pejabat negara. Iya, Pak. Notaris bukan seorang negara. pejabat negara. Kenapa disebut begitu? Karena merupakan menjalankan sebagian dari tugas negara di bidang perdata, Pak. Kalau di bidang lain kan ada Pak di negara. Nah, ini Pak, itu kepercayaan yang luar biasa. Kemudian notaris ini apa sih itu? Nah, itu tadi Pak, ada jabatan, kemudian pekerjaan dan profesinya. Tetapi Pak Noldi, untuk menjadi seorang notaris jenjangnya agak panjang. Bertahap, berjenjang, berkelanjutan. Iya. Itu kan sudah jabat terus. Nah, kemudian apa sih yang suka dibikin notaris itu? Nah, ini kebanyakan Pak, secara umum pekerjaannya di bidang keperdataan Pak Noldi. Yaitu misalnya lebih khususnya bagi masyarakat yang ingin berusaha, berbisnis, kemudian membutuhkan suatu dokumen yang bersifat akta-akta otentik, misalnya mendirikan suatu PT, ya, CV, baru kemudian apa Pak Noldi, sering orang mau bikin perjanjian Pak Noldi. Perjanjian. Entah perjanjian dalam bidang utang piutang, orang
maupun badan, Iya. kemudian perjanjian sewa menyewa. Kalau bahasa kerennya Pak Noldi di bidang verbintenis, yaitu di bidang Iya. lapangan harta kekayaan. Iya. Itu maksudnya dianggap Notaris memberikan jasa dalam hal ini. Iya, Bapak. Notaris memberikan Iya. jasa. Nah, fungsinya notaris ini, Pak. Nah Selain ini Pak, memberikan jasanya, Pak. nah, ini juga masyarakat betul tuh Pak. Notaris berfungsi salah satu Pak, kalau bicara secara umum, yaitu dia membantu pemerintah dalam menjalankan sebagian tugas pemerintah, misalnya untuk kelancaran berusaha, Iya. membutuhkan dokumen-dokumen, Iya. kemudian membuat dokumen yang dijadikan dasar mereka untuk berusaha, gitu Pak Noldi. Fungsinya itu juga itu dari Pak Noldi. Notaris juga jabatan kepercayaan, dia harus jaga. Iya. Bahwa kalau notaris yang bilang itu sudah memang seharusnya yang mumpuni lah gitu dalam bidangnya. Jadi masyarakat juga merasa aman dan dipercaya Iya. datang ke notaris. Oke. Baik. Selanjutnya, Pak, ini notaris. Dia kan ini ada kantornya sendiri dan sebagainya. Notaris itu bisa nggak ada jabatan yang lain? Misalnya, bisa nggak dia menjadi seorang PNS, Siap. menjadi seorang polisi atau tentara atau apa? Bisa nggak kira-kira itu? Iya. Kalau notaris, Pak? Iya, bagus Pak Noldi, bagus. Begini nih Pak, kadang-kadang waktu saya menjadi notaris menjabat, saya bingung. Nggak adil nih. Notaris terlalu banyak dikekang. Misalnya Pak Noldi, tidak boleh buka kantor, buka cabang yang lain di luar kantornya. Kemudian tidak boleh menjadi, tadi Pak Noldi bilang, menjabat sebagai PNS, menjadi direktur dalam suatu perusahaan, kemudian menjabat suatu rektor atau jabatan lain, pengacara, kecuali PPAT Pak. Kecuali Jadi PPAT. memang dilarang notaris untuk menjabat jabatan lain selain PPAT. PPAT, Gitu Pak. Itu yang sempitnya begitu. Nah, pas Bapak sudah bicara terkait dengan PPAT, Nah. ini notaris, kalau kita lihat jalan-jalan di jalan pasti tulisannya notaris garis miring PPAT. Ini bagaimana ini Pak? Ini apa? Ada perbedaannya atau gimana Pak terkait dengan tugasnya ini? Betul ya. Pertama-tama masyarakat suka boleh kalau dibilang dari segi kita kurang paham, tidak tahu atau salah kaprah lah. Tapi begini, dari segi sejarahnya, Indonesia memang punya jabatan PPAT sejak tahun 60. Tapi kalau dari dulu Pak, sebelum adanya PPAT, jabatan-jabatan pekerjaan seperti PPAT sekarang Pak Noldi, itu dipegang dan diemban oleh notaris. Ya, kemudian sejak merdeka kita menegaskan kembali bahwa pekerjaan-pekerjaan sifatnya memindahkan hak atas tanah, kita membantu pemerintah, yaitu membuat suatu akta PPAT. PPAT apa sih itu? Nah, syarat untuk menjadi PPAT, maka itu suka Pak Noldi bilang notaris garing PPAT. Karena untuk menjadi PPAT, salah satunya ya kebanyakan lulusan notaris Pak Noldi. S2 pendidikan notaris. Jadi kalau singkatnya Pak, apa sih Pak? Satu keping mata uang tapi dua sisi deh Pak. Jadi kalau ada memang notaris sendiri, dari segi organisasi notaris Kementerian Hukum dan HAM yang melantik, mengangkat maupun memberhentikan. Nah, kalau PPAT Pak Noldi, Menteri Agraria Pak, Kementerian Agraria. Beda, Pak, ya? Nah, jadi kalau notaris di luar tanah, kalau PPAT hanya tanah, gitu Pak. Cuman itu bedanya Pak. Jadi tapi karena masyarakat satu kantor yang Pak Noldi bilang sama aja deh pokoknya notaris atau PPAT ke situ aja dah. Nah itu Pak. Jadi memang banyak merangkap, kecuali PPAT tadi merangkapnya gitu. Kecuali camat Pak Noldi, camat tersendiri. Itu camat ditunjuk. Iya Pak. Ada PPAT camat. Iya, mungkin sedikit Pak. Iya. Walaupun ini sedikit Pak, bisa diinfo agar supaya masyarakat tahu tentunya terkait dengan itu. Bagus. Camat juga merupakan PPAT karena sesuai dengan aturan perundangannya di PP 2497 juga. Kemudian tipe PPAT itu ada 3. Yang pertama PPAT yang juga notaris, yang kedua PPAT camat Pak Noldi, yang ketiga PPAT yang dijabat oleh para pensiunan PNS yang khususnya dari Badan Pertanahan. Nah, kalau perbedaannya Pak, yang tadi pertama sama-sama PPAT Pak, sama-sama PPAT dia. Nah, perbedaannya satu, untuk yang PPAT notaris, jabatan wilayahnya meliputi satu kota, kabupaten, kota. Kalau camat itu satu kecamatan saja Pak. Jadi camat kalau ditunjuk Pak Noldi jadi camat di Wenang, PPAT juga PPAT. Wilayah Pak Noldi cuma di Wenang. Begitu Pak Noldi pindah,
Ya nanti mau jadi dilantik PPAT Camat Sario, Pak Noli harus dilantik lagi. Kalau notaris enggak Pak, semua langsung sekali diangkat gitu Pak Noli. Meliputi satu provinsi. Kota kabupaten. Iya Pak. Satu kota kabupaten. Betul juga. Pak Noli. Ya, ini Pak, mungkin banyak orang tanya-tanya apa ini akta otentik? Apa itu? Pak Noli. Karena ini kan kalau tidak salah satu juga tugas dari notaris untuk membuat akta otentik. Apa itu Pak ini akta otentik? Siap. Nih Pak Noli agak sedikit berat nih kita nih ngomongnya nih. Kenapa berat? Agak sedikit akademisi. Kenapa? Satu yang dimaksud dengan akta otentik dari segi peraturan Pak Noli itu terkait dengan akta pejabat. Yaitu akta otentik, syaratnya akta otentik di pasal 1868 Pak Noldi. Cuma 3 ya. Satu ya, bentuknya ditentukan oleh undang-undang ya, maka notaris jabatan ada undang-undangnya, undang jabatan notaris. Yang kedua ya, yaitu akta otentik itu dibuat oleh atau di hadapan, kalau bahasa keren Pak Noldi, do overstand. Itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat. Nah, yang ketiga terakhir syaratnya adalah dalam wilayahnya Pak Noldi, dalam wilayahnya. Jadi itu otentik. Di luar itu sudah nggak otentik Pak Noldi wilayahnya. Misalnya tadi wilayah jabatan notaris itu dalam satu provinsi Pak Noldi. Jadi kalau tidak ada notaris, entah karena kliennya Pak Noldi, dan ini suka ada kode etik, suka ada kode etik juga Pak Noldi. Pak Noldi minta saya, Pak Noldi sebagai notaris punya klien di Jakarta, Pak Noldi datang ke Jakarta buat akta di situ, pulang. Nah, yang tahu cuma Pak Noldi sama kliennya. Tapi secara jabatan Pak Noldi itu sudah di luar jabatannya Pak Noldi. Jadi hanya dalam wilayah Sulawesi Utara Pak Noldi otentik. Dia itu jatuh aktanya. Akibatnya Pak, nah tadi kata-kata akta otentik apabila tidak dibuat dalam 3 hal tadi, jatuh kedudukan menjadi seperti akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan. Ada juga akta di bawah tangan, Pak. Apa itu Pak lagi ini? Akta di bawah tangan ini. Biar kita tahu ini akta otentik ada di bawah tangan. Di bawah tangan ini atau ada di bawah meja lagi Pak. Di bawah meja. Bagaimana itu? Nah, bagus banget Pak Noli, bagus banget di bawah akta otentik. Jadi akta otentik salah satu perbedaan dengan akta di bawah tangan adalah kekuatan pembuktiannya Pak Noli. Kekuatan pembuktian. Akta otentik itu yang harus dianggap sebagai akta yang sempurna pembuktiannya. Ya itu yang bilang bukannya saya Pak Noldi, tapi undang-undang ya. Nah, itu otentik sempurna. Apa sempurna? Berlaku bagi semua orang Pak. Jadi yang tahu itu harus tunduk. Oh, padahal sudah bikin perjanjian ini sama orang ini, jadi harus tunduk, kita ngerti mereka duluan. Nah itu. Jadi kalau mau dibuktikan itu bukan akta otentik, harus dibuktikan sebaliknya. Itu misalnya tadi nggak dibuat di hadapannya, di luar wilayahnya, bentuknya nggak sesuai dengan undang-undang, ya sudah pasti jatuh itu Pak. Jadi semua orang harus dianggap tunduk dan patuh taat pada akta otentik. Kalau di bawah tangan Pak Noldi, itu hanya berlaku buat 2 orang saja yang bertanda tangan dari pihak dalam akte. Artinya itu tanpa bisa ada notaris atau tidak Pak? Tidak akte di bawah tangan bukan dibuat oleh pejabat gitu. Nah, itu siapa aja boleh Pak, siapa aja. Nah Pak Noldi sama saya buat sewa menyewa nih misalnya, di bawah tangan, udah hanya berlaku buat kita berdua Pak Noldi. Buat orang ketiga nggak berlaku, dia tidak tahu itu, karena hanya berlaku kepada kita berdua. Nah dan kekuatan pembuktiannya orang lain nggak bisa tunduk ikut Pak, hanya kita berdua itu. Terus Pak Noldi juga kalau dari segi honor Pak Noldi, dari segi honor beda Pak Noldi. Akta di bawah tangan sama akta otentik beda Pak Noldi. Iya itu kalau bicara honor Pak Noldi ya. Iya, menarik Pak. Notaris ini pejabat negara. Siap Pak. Digaji enggak? Aduh. Ini nih juga nih pertanyaan. Bukan Pak Noldi Pak, kita juga nih bertanya. Ngaku-ngakunya pejabat negara. Ada pensiunnya, diangkat sama negara, diberhentikan, pensiun di usia 65 tahun. Tapi gajinya kok nggak ada ya? Jadi di notaris Pak Noldi nggak ada gaji, nggak ada gaji. Gimana dong? Gimana dia bisa hidup tuh? Nah ini dia. Nah profesi notaris adalah merupakan profesi free groups, pekerjaan bebas, dan juga disebut juga pekerjaan yang dapat dipercaya Pak Noldi itu office nobilium, ya jabatan percaya. Jadi sifatnya kan dipercaya
karena kemampuannya. Jadi kalau bahasa singkatnya, notaris ini merupakan apa nah? Jabatan yang juga berpraktek, terus jabatan yang piawai karena dia membuat akte-aktenya Pak, pintar, seni akte dia tahu, dan pakar. Kenapa? Karena dia dari segi pendidikannya bukan cuma S1 Pak. Dia kalau zaman saya dulu Pak Noli habis S1 spesialis sekitar 5 tahun sampai diangkat, baru kemudian saya sekolah lagi. Nah itu jadi panjang Pak. Kalau sekarang kan magister Pak 2 tahun. Nah itu Pak apa namanya nggak digaji, jadi disebut apa sih kalau gitu? Honor Pak Noli. Honor. Jadi honor itu dari kata bahasa Inggris Pak, honor ya, kepercayaannya, kehormatannya. Nah jadi karena profesinya sudah dihormati, dipercaya, tapi nggak digaji Pak, jadi masyarakat lah yang memberikan kehormatan kepada notaris. Jadi menerima honorarium namanya Pak Noli. Betul. Honorarium notaris ada diatur Pak Noli. Kalau profesi lain aku kurang tahu ya, tapi kalau notaris sudah diatur Pak Noli di pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kalau mau jelas Pak, 0 sampai 250 juta, 0 sampai 100 juta itu di honornya 2,5% Pak Noli. Kalau 100 juta ke atas sampai 1 miliar 1,5% Pak Noli. Dan 1 miliar ke atas 1% atau kesepakatan Pak Noli. Jadi jelas Pak. Bukan seperti kesepakatan berapa nih ya harganya gitu. Nah itu Pak Noli honornya, tapi bukan gaji Pak Noli, bukan gaji. Jadi dia sendiri semua, listrik, air, pegawai, kantor, kebersihan semuanya Pak Noli. Jadi bos sendiri ya. Betul Pak, betul. Iya, bosnya sendiri. Aduh. Iya Pak Karya. Ini dengar-dengar juga kalau notaris ini ada katanya kode etik. Kode etik ini yang bagaimana? Apa ini kode etik ini? Ini orang ingin tahu. Iya, Pak. Orang ingin tahu ini terkait dengan kode etik notaris. Bagaimana itu? Apakah cara berperilaku notaris? Iya, Pak. Ataukah bagaimana cara melayani dan sebagainya? Yang seperti apa itu? Siap, Pak. Siap. Jadi gini, kode etik setiap organisasi profesi punya kode of conduct gitu. Apa itu punya kode etiknya sendiri-sendiri masing-masing. Apakah itu dokter, akuntan, lawyer, pengacara, penasihat hukum, nah termasuk notaris. Nah, menurut saya Pak Noli, kode etik ini lebih tinggi dari peraturan jabatan menurut saya. Kenapa disebut begitu? Menyangkut moral Pak Noli, moralitas notaris. Jadi sepanjang kalau undang-undang tidak mengatur mengenai perilaku, nah Pak Noli yang diatur itu perilaku notarisnya, dan kedua itu baik diri sendiri maupun sesama rekannya Pak Noldi. Maka itu disebut kode etik ini mengatur hubungan antara notaris dengan sesama rekannya, supaya tujuan utamanya adalah jangan sampai pelayanan kita kepada masyarakat terganggu karena kode etik itu ada Pak Noldi sama saya. Pak Noldi gayanya agak merasa hebat nih, asli nggak mau Pak Noldi. Kalau ada kerjaan nggak usah kasih Pak Noldi. Akibatnya masyarakat nggak terlayani Pak Noldi di daerah berbeda wilayah. Nah etikanya mengatur perilaku harus menghargai, menghormati. Bahkan Pak Noldi kalau agak keras Pak Noldi itu bisa kode etiknya kalau dilanggar dilaporkan. Nah kita organisasi punya namanya Dewan Kehormatan Pak. Itu akan mengadili, memeriksa, memutuskan tuh kalau misalnya tidak menghargai sesama rekan, tidak menghormati, kemudian berperilaku yang menyimpang sebagai pejabat negara terhadap sesama rekannya. Bahkan Pak Noldi kalau perlu, kita kalau menegur Pak Noldi salah, misalnya Pak Noldi menegur saya, nggak boleh kayak semena-mena Pak. Dia harus sesama rekannya sama-sama harus saling menghargai. Baru menegur itu ada etika tata caranya Pak Noldi. Itu Pak Noldi, itu pokoknya menyangkut mengenai moral notaris dalam berpikir dan berperilaku Pak. Ya, sama dalam melaksanakan tugas jabatannya, betul Pak Noldi. Betul. Siap. Iya Pak. Jadi memang ini notaris juga bukan hanya bekerja sendiri dan sebagainya, tetapi juga ada yang mengawasi secara internal. Iya Pak. Internal. Mungkin juga ada juga eksternal juga Pak ya yang mengawasi juga terkait dengan kegiatan-kegiatan notaris ini Pak. Pak Noldi. Kalau boleh aku tambahkan tuh, tadi Pak Noldi bilang dari eksternal. Nah notaris juga sekarang, zaman sekarang ini juga nggak bisa sembarangan kayak anggaplah mentang-mentang pegang cap jabatan Garuda jadi dia merasa paling hebat. Enggak Pak, zaman sekarang menjadi pejabat itu tugas utama fungsinya adalah melayani masyarakat sebagai pelayan masyarakat, bangsa dan negara. Jadi
Kalau kita ada yang salah notarisnya juga, ada pengawasnya baik internal maupun eksternal. Nah, eksternal ini Pak ada namanya dalam undang-undang jabatan notaris itu harus lewat majelis pengawas Pak Noli. Majelis pengawas notaris. Itu berjenjang dari daerah, wilayah maupun pusat. Jadi kalau nakal, melanggar, terbukti bisa dihukum Pak sanksinya, yaitu 1 teguran baik lisan maupun tulisan. Kemudian agak berat nih Pak Noli, pemberhentian sementara. Dengan diberhentikan sementara itu udah susah tuh notarisnya bekerja ataupun berpraktek menjadi profesi. Nah, kedua, bisa masih juga agak berat tindakan notarisnya Pak, bisa diberhentikan ya dengan hormat. Lebih kejam lagi Pak kalau memang perilakunya sudah tidak bisa sudah keterlaluan Pak, banyak kerugian yang diderita masyarakat, itu bisa diberhentikan tidak hormat Pak Noli. Nah, dipecat. Nah, akibatnya notaris juga jangan merasa bangga sendiri. Dia bertanggung jawab apakah kita dapat tuntutan perdata, pidana, administrasi. Bahkan kalau dari itu bisa diberhentikan sama kementerian Pak, cabut Pak. Yang angkat kementerian keuangan bisa dicabut Pak. Maka jangan sembarangan notarisnya juga. Jadi notaris yang jabatan terhormat, laksanakanlah itu, jangan jadikan jabatan terhormat menjadi jabatan terhina. Pak Noldi. Iya Pak, izin kembali lagi Pak. Terkait dengan melanggar kode etik itu ada sanksi? Ada Pak, ada. Nah, apakah sanksi sama dengan yang diterapkan oleh pengawas eksternal? Ya, hampir seperti itu Pak, hampir seperti. Jadi sebelum lewat itu dilaksanakan, kalau organisasi biasanya melihat jenjang kesalahannya. Tapi kalaupun itu udah bisa Pak, terlalu berat, organisasi akan melapor kepada kementerian Pak, majelis pengawas untuk itu notarisnya kalau sudah terlalu berat diberhentikan karena bisa Pak jenjangnya. Nah, organisasi nanti yang memberikan tetap kementerian, tapi mendengar laporan dari organisasi ataupun masyarakat Pak, gitu. Sama tuh Pak. Kode etiknya, kalau saya lebih berat kode etik Pak daripada peraturan. Daripada yang eksternal eksternal Pak ya. Karena janganlah kalau kita ini notaris, jangan sampai ke eksternal dulu deh. Kenapa? Awas, itu udah undang-undang lebih keras Pak. Nah, kita kalau bisa selesaikan dengan ada masalah apa, tolonglah. Baik gitu Pak Noldi. Iya Pak. Nah ini Pak, sekarang lagi banyak ini orang sekolah-sekolah notaris, S2, MKN dan sebagainya. Sebenarnya untuk mau jadi notaris itu bagaimana Pak? Caranya, misalnya dari setelah selesai sekolah SH sarjana hukum di Fakultas Hukum, terus kemana? Apalagi yang harus diikuti? Bagaimana Pak? Iya Pak. Dari segi pendidikannya nih Pak ya. Iya. Nah, memang untuk menjadi seorang notaris dari segi pendidikan, ini Pak sebenarnya bangga namun berat Pak, yaitu untuk menjadi notaris dari segi pendidikan jenjangnya adalah S2. Yaitu magister dengan gelar nanti magister kenotariatan. Dari segi akademiknya dia harus S2, kemudian ditempuh selama 2 tahun. Kemudian setelah lulus Pak, dia harus mengikuti magang ya selama 2 tahun berturut-turut, kemudian mengikuti magang bersama selama 2 tahun Pak, 4 semester, 1 semester 6 bulan, baru dia boleh ikut ujian kode etik. Baru dia dengan kementerian PPKJN lagi Pak, itu dari kementerian lulus semua, baru boleh diangkat. Jadi S1-nya 4 tahun, S2-nya 2 tahun, kemudian magangnya 2 tahun, ujian kode etik bisa setahun ataupun lebih Pak karena menunggu. Baru kemudian dari kementerian PPKJN-nya bisa setahun itu 2 kali atau 1 kali, atau bahkan dilihat tergantung pemerintah Pak. Nah kemudian Pak, berbedanya Pak Noldi dengan saya dulu spesialis Pak, gelar kita spesialis notariat SPN. Nah, sekarang kenotariatan magister Pak. Jenjangnya Pak jadi S1, S2, baru kemudian 2 tahun lagi Bang. Rata-rata bisa 4 sampai 6 tahun lah Pak udah jadi notaris Pak. Baru jadi notaris, baru dilantik Pak. Iya Pak, baru dilantik. Itu lama juga. Itu kalau dilihat lengkap semua syaratnya Pak. Kalau nggak lengkap, waduh, 6 tahun Pak, paling cepat itu dia. Nah Pak, ini kita lihat di notaris, ada notaris yang SH saja, ada juga yang MKN. Itu siapa? Apa Pak? Apa sih ini perbedaannya? Iya. Kenapa ada yang? Tapi kalau melihat sekarang kan sudah rata-rata untuk ininya ada MKN, Magister Kenotariatan Pak itu ya? Iya, betul Pak. Jadi Pak Noldi itu penamaan dari gelar Pak Noldi. Rata-rata dulu cuma SH saja. Anggaplah sebelum tahun 2000 lah patokannya Pak. Itu kebanyakan notaris itu SH. Kenapa SH? Karena jenjang untuk menjadi notaris dulu pendidikannya itu bukan pendidikan magister Pak. Itu semacam
kayak dokter spesialis. Nah, dia spesialis, Pak. Jadi begitu tamat dari universitas akan ditemukan itu gelarnya CN dulu, Pak. CN. Kandidat notariat. Tapi itu bukan menjadikan dia gelar untuk di dalam gelar akademik gitu, Pak. Nah, jadi mereka cuma S1 tapi notaris. Nah, karena pendidikannya sudah spesialis. Harusnya Pak, harusnya kalau dari kita maunya kayak dokter spesialis jantung, spesialis paru. Nah, itu. Nah, notaris tidak S1 gitu. Tapi notaris, Pak. Nah, begitu yang kalau masyarakat yang tahu jeli dan ngerti, Pak. Oh, ini orang yang dulu punya, Pak. Gitu. Nah, kemudian sejak tahun 2000-an dijadikan magister. Nah, kalau magister sekarang, Pak, notaris harus S2 magister. Jadi itulah bedanya, Pak. Dulu pendidikan spesialis yang tidak mencantumkan gelar, sekarang harus gelarnya dicantumkan menjadi magister. Itu, Pak. Begitu. Udah lebih tertata gitu, Pak, tertata. Karena nanti takutnya kan orang lihat ini cuman SH yang ini ada MKN-nya pasti lebih hebat MKN. Iya. Siap, betul. itu maksudnya biar sekarang artinya sudah dipahami. Oh, seperti itu perbedaannya. Nah, terus Pak Noli, sebentar Pak Noli. Dulu, Pak, yang SH rata-rata hanya lulusannya dari 6 universitas negeri, Pak. Yaitu dari USU, kemudian UI, Unpad, UI, Unpad, Pajajaran, Bandung, Pak, UI Jakarta, USU Sumatera Utara Medan, baru Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, baru terakhir Universitas Airlangga di Surabaya Jawa Timur. Sekarang kalau tidak salah Pak Noldi, sekarang itu sudah 37 universitas baik negeri maupun swasta yang membuka program notariat. Nah, coba kita tidak tahu, maaf, akreditasinya bagaimana. Kalau dari Ikatan Notaris sudah jelas, Pak, yang mengajar itu harus, kalau bisa ini kan profesi, Pak. 50-50. Nah, sekarang kita kurang tahu, tapi sudah 37, Pak. Sudah lebih banyak daripada yang dulu, Pak. Makanya sudah lebih banyak notaris. Dari segi jumlah kuantitas dengan jumlah rasio penduduk, Pak. Notaris di Indonesia, Pak, sekarang datanya sekitar 20.000, Pak. 20.000. Itu lebih termasuk terbesar di dunia kita, Pak. Sejak kongres di Jakarta itu, Pak, itu terbesar. 20.000, Pak, sekarang jumlah notaris seluruh Indonesia. Tapi dari segi rasio, Pak, masih kecil, Pak, dengan jumlah penduduk kita. Itu, Pak. Gitu. Tentunya walaupun kecil, walaupun yang berminat ini bukan banyak, Pak Noldi. Notaris berminat, Pak, banyak yang peminatnya, Pak. Cuma Pak Noldi jangan dianggap ini nih masyarakat. Aku juga minta tolong nih. Kalau mau jadi, kalau mau kaya, cepat aja jadi notaris. Janganlah, karena ya suka lupa, Pak. Awas, Pak. Tanggung jawabnya, Pak Noldi. Itu tanggung jawabnya sampai kita pensiun pun masih bisa tanggung jawab kita. Dituntut tanggung jawab dengan aspeknya, bahkan Pak Noldi sampai meninggal pun kita harus bertanggung jawab, Pak Noldi. Itu yang suka kurang diperhatikan, Pak Noldi. Itu yang berat tanggung jawab kita, Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Karel. Siap. Perbincangan terkait dengan notaris memang pada ahlinya ini. Siap, Pak Noldi. Oke, mungkin Pak Karel untuk ini terima kasih telah hadir di podcast Hukba Cerita. Pak Noldi, kalau boleh saya potong, Pak Noldi, kalau boleh saya mengucapkan terima kasih, Pak Noldi. Iya. Sebelum itu silakan Pak, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan untuk terkait dengan notaris. Siap, Pak Noldi. Pertama-tama terima kasih, Pak Noldi, dengan dari Kementerian Hukum dan HAM, satu, mengenalkan profesi notaris kepada masyarakat untuk lebih dekat. Jadi masyarakat juga bisa, walaupun singkat ini, Pak Noldi, tapi ini penting, Pak, buat masyarakat. Penting, Pak. Notaris, tugas fungsi, PPA itu tugas fungsi, apa dia, bagaimana dia. Itu, Pak, terima kasih yang setinggi-tingginya, Pak, dari kita. Kemudian Pak Noldi, program ini kalau bisa jangan cuma sekali aja, Pak. Iya, pasti ada. Supaya profesi-profesi lain, Pak, juga siap. di bawah naungan kementerian nih, Pak. Tugas Pak Noldi ini banyak sekali. Jadi terima kasih, Pak, kerjasamanya. Ucapan dari kita supaya kita lebih tak kenal, tak sayang, Pak. Maka jabatan notaris juga supaya dikenal dan disayangi masyarakat. Pak Noldi, terima kasih, Pak, yang saya aturkan dari pengurus wilayah notaris Sulawesi Utara, Pak. Iya, terima kasih. Ya, baik. Demikian Sobat Hebat. Perbincangan kita dengan Pak Karel Botar-Botar SH selaku ketua Pemda Pengwil Sulawesi Utara yang telah meluangkan waktu. Tentunya hal ini bisa bermanfaat kepada masyarakat pada umumnya dan juga tentunya pada rekan-rekan notaris agar supaya tentunya di dalam menjalankan tugas bisa pada alurnya, pada relnya. Akhirnya saya
Noli Sahabati mengucapkan banyak terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Makasih Pak. Ya, sama-sama.